Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita akan lebih mudah mendengarkan, menyadari, serta berinteraksi dengan navigator yang ada dalam diri kita. Sehingga navigator ini akan memberikan semua panduan yang kita butuhkan, semua pelatihan yang kita butuhkan, semua informasi yang kita butuhkan untuk menjalani, untuk bisa hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Itu doa saya buat kita semua. Oke Sobat RTD, terima kasih saya ucapkan untuk Sobat RTD yang sudah menonton video-video yang ada di RTD Channel. Dan kemudian terima kasih juga yang sudah mulai share video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga makin banyak orang di sekitar kita yang terinspirasi, teringat kembali untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana cara untuk bisa terhubung dengan navigator atau kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Apa sih kesadaran Tuhan? Apa sih itu navigator? Coba lihat video di sebelum ini persis yang judulnya Siapa sih Navigator? Nah Sobat RTD, ini hasil sebetulnya sharing kali ini lebih banyak pengalaman saya dan bukan teori. Saya bersyukur karena pernah mengikuti ritual-ritual spiritual, yang mana ritual itu menghubungkan saya dengan navigator yang ada di dalam diri saya. Dan saya juga beruntung sekali bahwa metode-metode yang saya latih tersebut atau keilmuan yang saya coba, yang saya pelajari, itu ada berbagai macam. Ada beberapa sih, nggak banyak juga. Baik itu dari sudut pandang budaya, sudut pandang agama, dan alhamdulillahnya semua itu walaupun sepertinya berbeda-beda. Karena sudut pandangnya ada budaya, ada agama gitu. Itu membawa saya menuju navigator yang ada di dalam diri saya. Nah, sharing kali ini sebetulnya adalah sharing pengalaman saya pribadi. Mungkin saya tambahkan dari beberapa hal yang saya ketahui. Nah, yang pertama adalah pasti setiap budaya itu membawa kita menuju kepada sang navigator. Dan pasti juga semua agama memiliki metode untuk membawa kita menuju sang navigator. Dan saya yakin dahulu kala awal mulanya metode itu diberikan bukan pada saat akhir, bukan ke orang tertentu, tapi pada saat awal, dan itu untuk semua orang. Kenapa begitu? Saya membaca literatur, saya membaca referensi, kemudian saya diberitahukan oleh para sesepuh, para tetua yang memberikan metode itu ke saya. Saya nggak akan cerita detail-detailnya karena itu konfidensial, atau saya sudah disumpah untuk tidak memberikan atau men-share informasi mengenai hal-hal tersebut. Jadi ada ininya juga sih, ada sumpah atau ada janjinya gitu. Saya tidak mau bilang dari agama mana, saya tidak mau bilang dari budaya mana, begitu ya.
Tapi dari pengalaman-pengalaman tersebut, semuanya itu membawa saya menuju kepada sang navigator. Yang berbeda ini adalah pembukanya atau pengantarnya untuk menuju ke situ. Karena itu disesuaikan pastinya dengan sudut pandang agamanya, sudut pandang budayanya begitu. Dan saya yakin setiap budaya yang ada di Nusantara ini itu berawal juga dari sana. Pada saat awal semua orang itu dimasukkan ke sana. Pada saat awal semua agama itu dikoneksikan ke situ. Ke situ kemana? Kepada navigator maksudnya ya. Karena saya pernah dengar sebuah proverb atau sebuah kalimat, mungkin hadis, mungkin yang bilang awaluddin ma'rifatullah, bahwa awal dari segalanya adalah mengenal Tuhan. Atau bagi saya itu artinya awal mula dari segalanya atau awal mula dari kehidupan adalah masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri. Nah, setiap agama, setiap budaya itu pasti membawa kita ke situ. Bukan membawa, tapi harusnya berasal dari situ. Tapi sekarang mungkin karena zaman, mungkin karena budaya yang sedikit-dikit ini sudah mulai kecampuran dari dari hal-hal yang tidak semestinya gitu. Terus kemudian ada juga campur tangan dari kuasa gelap atau dari dark worker, itu membuat bukan awalnya kita harus kenal Tuhan, tapi dibuat menjadi akhir dari perjalanan ada kenal Tuhan. Padahal harusnya tidak. Harusnya itu pada saat awal. Nah, kita semua sebetulnya itu terbawa jiwa kita ini keinginannya itu untuk bisa terhubung secara sadar kepada kesadaran Tuhan. Atau ada energi spiritual yang keluar dari kesadaran Tuhan tersebut. Nah, bisa jadi ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, tiba-tiba kita terkena energinya. Dan ternyata orang tersebut sudah terhubung dengan navigator secara sadar. Maka energi dari navigator yang keluar dari orang tersebut itu mengenai kita. Dan ini memantik atau memicu jiwa kita ini untuk bisa terhubung dengan navigator. Dan akhirnya pikiran kita ini mencari cara untuk bisa mendapatkan metodenya. Bisa kita ketemu orang tersebut, bisa kita membaca WA-nya, bisa kita membaca bukunya. Awal mulanya ini seolah-olah ya pikiran kita ini sudah kena. Seolah-olah sudah tersambung. Dan kalau jiwa itu kena, dia sangat menginginkan sehingga dia membuat pikiran kita ini mencari cara supaya bisa terhubung. Awal mulanya seolah-olah sudah. Awal mulanya begitu. Kemudian mencari-cari cara. Kemudian yang kedua, bukan seolah-olah sudah. Berusaha untuk terkoneksi. Mencarilah caranya kemana-mana. Akhirnya sesuai dengan hukum tarik-menarik, membuat metode-metode itu muncul. Kalau kita bisa tenang dalam kondisi tersebut, maka kita akan bisa mencari yang paling sesuai dengan kita. Karena pastinya kita ini punya garis atau punya sejarah yang cocok dengan sebuah keilmuan. Tidak ada ilmu yang jelek, tidak ada ilmu yang tidak baik. Yang ada kita tidak cocok dengan itu. Dan ini sesuai dengan bawaan dari jiwa kita. Ini sesuai dengan memori-memori yang ada di dalam jiwa kita ini. Jadi
kita harus mencari cara yang paling cocok, paling sesuai dengan kita. Jadi kalau dibilang, oh ilmu ini nggak bagus, soalnya bukan. Ilmu ini tidak cocok. Ilmu itu tidak cocok. Yang cocok yang ini. Nah, ini sesuai dengan diri kita. Nah, bila kita ingin terhubung dengan navigator, maka yang pertama harus dilakukan adalah mencari. Tanyakan dulu pada jiwanya. Lihat video-video, baca referensi-referensi mengenai kesadaran Tuhan. Nah, itu yang akan memantik jiwa kita. Sehingga jika jiwa kita memang ingin sekali terhubung secara sadar ke sana, atau memang dulu sudah pernah terhubung ke sana, maka jiwa kita ini akan memunculkan kerinduan, kangennya untuk bisa merasakan hal tersebut lagi. Nah, energi yang muncul dari jiwa yang seperti itu, ini yang akan membuat pikiran itu pertama merasa seolah-olah sudah pernah. Mungkin dulu sudah pernah jiwanya. Kemudian yang lain lagi adalah mencari cara bagaimana supaya sekarang ini bisa untuk terhubung ke sana. Sesuai juga dengan hukum law of attraction, maka pikiran kita ini akan mengirimkan data, mengirimkan energi yang berisi informasi, berisi apa yang kita pikirkan ke alam semesta. Dan alam semesta akan merespon dengan mengirimkan kejadian yang sama persis dengan apa yang kita kirimkan sebelumnya. Maka muncullah keilmuan tersebut. Nah, kita harus bisa tenang, kita harus bisa rileks, supaya cara yang datang ini adalah cara yang paling sesuai dengan kita. Sehingga tidak harus mencari banyak cara, mencoba ini, itu, terus sampai ketemu yang cocok. Kalau kita beruntung, kalau kita bisa lebih tenang, maka ada satu cara yang datang dan itu cara yang terbaik. Nah, sudahkah saya mengalami itu hanya satu yang datang? Tidak. Saya mencoba banyak cara. Bukan mencoba, yang datang itu ya sudah saya coba. Saya ikuti, bukan mencoba, maaf. Bukan saya mengecilkan ilmu tersebut, tapi saya jalani, saya pelajari dengan detail. Tapi tingkat kecocokan, tingkat kejodohannya akan mengikuti jiwa kita. Jadi ketika itu saya pernah mengikuti sebuah cara dari sebuah budaya yang ada di Indonesia bagian timur, dari budaya saya sebut dari Papua sana begitu. Loh, saya pikir ini adalah budaya animisme begitu. Kok dia menyembah pohon begitu. Kemudian saya dibawa ke ke sebuah hutan yang pohonnya itu besar-besar sekali. Dan di tengah hutan tersebut ada pohon yang besar sekali. Mungkin kalau kita semua memeluk begitu, berpegangan tangan dibutuhkan mungkin sekitar 20-30 orang atau lebih untuk bisa mengelilingi pohon tersebut. Kemudian saya dibawa ke situ, kemudian ketemu dengan tetuanya, mengikuti sebuah ritual gitu. Dihubungkan antara sini kemudian dengan si pohon. Setelah acara selesai, saya bisa ngobrol dengan si tetuanya, dan alhamdulillah ternyata tetuanya bisa bahasa Indonesia sedikit, ya lumayan lancar lah gitu. Dan akhirnya ketika banyak ngobrol, ternyata si tetuanya ini menjelaskan kepada saya bahwa mereka ini mengambil atau seperti kalau bagi saya budaya animisme itu menyembah pohon gitu. Kemudian si tetua ini menjelaskan bahwa pohon ini adalah pohon yang paling besar yang ada di situ. Dan dia menjelaskan juga bahwa dulunya tetuanya dia juga atau leluhurnya dia juga menjelaskan bahwa di pohon ini ada. Di pohon ini ada ya. Bukan pohon ini Tuhan ya, bukan.
pohon ini dewanya, bukan. Tapi di dalam pohon ini ada esensi Tuhan. Dan karena ini adalah pohon terbesar yang ada di sekitar mereka, maka esensi Tuhan itu ada sangat besar di pohon tersebut. Dan esensi Tuhan yang ada di dalam pohon tersebutlah yang mereka hormati. Dan kemampuan untuk bisa terhubung kepada esensi Tuhan yang ada di dalam pohon ini, makin lama itu makin menurun. Makin menurun di setiap generasinya. Kalau yang awalnya itu betul-betul bisa terhubung dengan esensi Tuhan yang ada di pohon, lama-lama hanya sekedar mengikuti ritualnya saja. Tanpa ada betul-betul bisa terkoneksi dengan si esensi Tuhan yang ada di pohon tersebut. Dan pada saat awal, si tetua ini menjelaskan bahwa esensi Tuhan yang ada di dalam pohon itu akan memicu. Ketika kita lakukan ritual dengan benar, akan memicu esensi yang sama yang ada di dalam diri kita. Saya tiba-tiba bilang, wah ini dia nih. Yaitu esensi dalam diri kita adalah bagi saya percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bagi si pohon mungkin lain lagi namanya ya. Nah ini terus saya dapatkan yang di Papua. Kemudian saya dapatkan juga ada di sebuah tempat yang lainnya. Ya sama juga seperti itu. Tapi kalau yang itu esensinya dari air karena mereka hidup di perairan begitu, karena jadi menganggap di dalam air itu ada esensi Tuhan dan kemudian ditenggelamkan. Kemudian muncullah ketika tenggelam itu mereka bisa secara sadar mengamati cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Kemudian ada dari sebuah agama dan dari agama saya sendiri gitu. Saya coba itu semua dan ternyata sama semua, mengarah kepada sebuah hal. Percikan cahaya Tuhan di dalam diri, atau cahaya Tuhan, atau divine light, atau cahaya di atas cahaya, dan segala macam lain sebutannya. Kalau saya pribadi sekarang, bila kita bisa terhubung ke sana, maka akan memunculkan kesadaran Tuhan. Nah, kesadaran Tuhan ini bahasa mudahnya bagi saya adalah navigator. Ada berbagai macam cara untuk bisa terhubung kepada sang navigator. Dan cara-cara ini akan sesuai dengan budaya kita, agama kita. Karena semuanya itu, semua budaya, semua agama, itu akan membawa kita ke sana. Dan pada saat awalnya dulu, setiap budaya, setiap agama akan berasal dari situ. Dan dulunya pasti juga sebelum melakukan semua ritual, pasti akan terkoneksi ke sana. Akan dikoneksikan ke sana baru melakukan ritualnya. Kalau sekarang kan lakukan ritualnya dulu sehingga nantinya bisa terhubung ke sana. Kalau dulu enggak. Dihubungkan dulu baru lakukan ritualnya. Kenal dulu, berinteraksi dulu baru kemudian lakukan ritualnya. Ada berbagai macam cara untuk bisa terkoneksi atau terhubung kepada kesadaran Tuhan dalam diri. Dan itu pasti sesuai dengan budaya atau agama kita. Dan pastinya itu akan juga sesuai dengan memori-memori yang ada di dalam jiwa kita. Memori ini sering disebut sebagai karma juga. Jadi siapa jiwa kita dahulu, sudah pernah atau tidak mengalami itu. Jika sudah pernah, pastinya sekarang ingin mengulang lagi. Yang ingin mengulang itu adalah fisiknya. Sehingga ada kesatuan, jiwanya dulu sudah pernah, sekarang ingin mengulang lagi. Begitu juga dengan fisiknya. Jadi ada kesatuan. Fisiknya juga mengalami, indranya juga mengalami, jiwanya juga mengalami. Jadi ada satu kesatuan. Tidak cukup hanya jiwanya saja. Dulu mungkin sudah pernah. Dulu ini kapan? Di kehidupan sebelumnya. Dan di kehidupan ini, bila dulu sudah pernah, pasti ingin mengulang lagi. Pasti ingin mengalami lagi. Dan juga ketika mengalami, otomatis fisiknya juga harus ikut mengalami. Akhirnya sekarang bisa mengalami dalam satu kesatuan. Fisiknya mengalami, jiwanya juga mengalami.
Dan itu akan sesuai dengan bawaannya. Bawaan apa? Bawaan jiwanya. Tapi siapapun Sobat RTD, dimanapun berada, apapun kondisinya, sedang menjalani apa sekarang, pasti itu akan membawa ke sana. Cepat atau lambat ya. Dan semua pasti sesuai. Semua agama punya caranya terhubung ke sana. Setiap budaya punya. Tinggal mana yang paling cocok. Cari coba. Dan seharusnya setiap budaya, setiap agama itu bisa membawa lebih cepat ke sana. Dan seharusnya juga bukan pada saat akhir kita dihubungkan ke sana, tapi pada saat awal. Karena awal dari semuanya adalah kenal dengan navigator. Terhubung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri sehingga memunculkan kesadaran Tuhan. Baru kemudian bisa berinteraksi. Nah, interaksinya ini membuat kita lebih paham. Tapi itu diawali dengan pertemuan, diawali dengan kenal juga dengan navigatornya. Baru kemudian bisa berinteraksi, bisa memahami lebih lanjut. Nah, tapi karena juga sekarang ini dunia ini, tatanan dunia ini dikuasai oleh dark worker, maka dark worker ini membuat sebuah cara, sebuah metode untuk menjauhkan kita dari sang navigator, mendekatkan diri kita, menghubungkan diri kita sepenuhnya dengan siapa? Diri palsu kita sendiri. Akhirnya cara kenal dengan atau terhubung dengan percikan cahaya Tuhan yang dulu awalnya itu dimulai pada saat awal sebelum kita melakukan ritual, kalau sekarang dijadikan akhir. Jadi selama perjalanan menuju kepada percikan cahaya Tuhan ini, kita didampingi oleh siapa? Oleh dark worker yang menjauhkan kita justru. Yang mendekatkan diri kita dengan diri palsu kita sendiri. Jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Nah, supaya bisa mereduksi hal tersebut, mengurangi hal tersebut, maka perbanyaklah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Amati, sadari, kemudian baru arahkan. Apanya aja? Ya pikiran dan lapisan-lapisan jiwanya. Kemudian ada ekspresi dari jiwa yang kita sebut sebagai perasaan. Ada banyak hal. Oke, gitu aja sharing saya kali ini. Kalau Sobat RTD punya pengalaman, punya informasinya, yuk berbagi di kolom komentar. Jadi kita sama-sama tahu, sama-sama bisa menambah wawasan, sama-sama bisa berbagi informasi atau keilmuan. Gitu aja ya sharing saya kali ini. Terima kasih udah nonton video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel. Please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, terpicu, teringat kembali, termotivasi juga untuk selalu berada pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Terima kasih sudah nonton video ini. Maafkan kalau ada banyak salah kata, ucapan, atau kalimat dari saya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu lagi di video selanjutnya.